Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Long Life Education. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita berkaitan dengan pendaftaran UTBK SBMPTN tahun 2021. Ada beberapa hal yang berbeda dari UTBK ataupun SBMPTN tahun lalu. Perbedaan ini tidak banyak, tapi mungkin ada beberapa masalah yang dialami oleh teman-teman kelas 12 yang mendaftar melalui UTBK. Sebelumnya saya ingatkan untuk pendaftaran UTBK jadwalnya yaitu tanggal 15 Maret sampai dengan 1 April 2021. Kemudian ada gelombang 1, gelombang 2 itu adalah pelaksanaannya. Sehingga teman-teman ketika mendaftar UTBK itu tidak bisa memilih di gelombang 1 ataupun gelombang 2. Karena itu akan dipilihkan secara otomatis dari sistem di LTMPT-nya. Kemudian sedangkan untuk hasil pengumumannya yaitu tanggal 14 Juni 2021 atau setelah Lebaran. Nah, kemudian ada beberapa masalah yang dialami oleh teman-teman pendaftar. Di antaranya yang pertama, ketika ada tampilan seperti ini untuk pemilihan pusat UTBK-nya masih uwer-uwer, kami sedang memproses pendaftaran UTBK SBMPTN Anda. Kalau seperti ini tandanya, artinya teman-teman masih mendapatkan kursi di tempat pusat UTBK yang teman-teman pilih. Nah, kemudian hanya diperintahkan untuk menunggu proses slip pembayaran yang nantinya ada kode pembayarannya bagi teman-teman yang non-KIP kuliah. Tetapi ketika teman-teman mendaftar dengan KIP kuliah tentunya tidak ada slip untuk pembayaran di bank. Nah, ketika tampilannya seperti ini berarti teman-teman menunggu saja. Nah, berbeda halnya dengan ketika teman-teman mendaftar kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, ini untuk status UTBK-nya. Ketika teman-teman dicek lihat status itu berarti teman-teman sudah tidak kebagian kursi di PTN ataupun pusat UTBK yang teman-teman pilih. Misalkan seperti di daerah Banyumas itu ada Universitas Jenderal Sudirman, itu memang sudah penuh untuk kursi tes UTBK-nya. Jadi sehingga teman-teman yang kemarin sempat memilih kemudian berstatus seperti itu, silakan mungkin teman-teman bisa langsung cross check, bisa langsung telepon ke pusat penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Apakah benar memang sudah penuh atau belum? Kemarin sudah sempat saya hubungi di sana, memang konfirmasinya sudah penuh dan disarankan teman-teman memilih pusat UTBK lainnya. Misalkan teman-teman pendaftar dari daerah Banyumas, berarti mungkin teman-teman bisa memilih pusat UTBK terdekat, misalkan di Jogja ataupun di Semarang ya. Boleh pilih salah satu, silakan. Nah, kemudian karena ini masa pandemi, sekarang ada pertanyaan, apakah ketika tes di luar kota atau berbeda provinsi itu mensyaratkan surat keterangan rapid test atau yang lainnya? Kemarin sudah saya telepon ke pihak LTMPT-nya. Kalau kebijakan itu belum ada yang resmi dari LTMPT-nya, karena untuk LTMPT sendiri itu kelengkapan ataupun syarat yang harus dibawa ketika tes itu seperti yang tampil, itu tidak ada mensyaratkan surat keterangan rapid test. Tetapi mungkin ketika misalkan berbeda provinsi untuk pusat UTBK-nya, mungkin teman-teman bisa mengkonfirmasi ke kampusnya langsung atau mungkin bisa memantau website di websitenya perguruan tinggi negeri yang menjadi pusat UTBK teman-teman. Atau ketika teman-teman bingung, minta tolong guru BK di sekolah masing-masing untuk mengkonfirmasi berkaitan dengan hal mungkin ada persyaratan khusus seperti surat keterangan rapid test. Kemudian ketika teman-teman sudah berhasil mendaftar, nantinya itu sudah muncul ada jadwalnya, lokasinya, beserta pilihan prodinya. Jadi teman-teman tidak bisa memilih sekali lagi karena akan dipilihkan oleh sistem. Jadi gelombang 1, gelombang 2 itu bukan gelombang pendaftarannya, melainkan gelombang pelaksanaan dari UTBK. Kenapa dibuat gelombang? Karena
untuk mengurangi kepadatan ketika pelaksanaan UTBK. Apalagi sekarang pandemi, maka untuk protokol COVID-19, protokol kesehatannya harus sangat dijaga dan juga harus sangat dipatuhi. Mungkin itu saja untuk berbagi cerita berkaitan dengan UTBK. Tentunya semoga teman-teman yang mendaftar untuk UTBK bisa lolos dan juga bisa diterima sesuai dengan pilihan utama ataupun pilihan prioritas teman-teman. Semoga sukses. Jangan lupa tetap berusaha dan juga berdoa. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.